Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat-sahabatku yang suka nonton media sosial. Sekarang umat Islam, terutama orang awam, kadang-kadang merasa bingung dengan apa-apa yang ditonton di media sosial. Dengan adanya ustadz-ustadz yang nongol di media sosial, yang mudah membid'ahkan, mudah mengkafirkan. Dia selalu sok benar, sementara amal orang lain itu adalah amal yang salah. Ketika mereka selalu membid'ahkan tentang kunut, membid'ahkan tentang acara Maulid Nabi, sebenarnya dia itu adalah kurang wawasan. Bukankah di dalam acara peringatan Maulid Nabi itu tersimpan berbagai macam ibadah? Di antaranya, dengan adanya Maulid Nabi, kita bisa bersilaturahmi dengan orang tua kita, tetangga kita, saudara-saudara kita yang jauh dan dekat. Terutama kita bisa berjumpa dengan para alim ulama, para kiai dan para ustadz. Bukankah silaturahmi itu adalah diperintahkan? Di dalam acara Maulid Nabi, di dalamnya dibacakan dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Bukankah yang namanya membacakan ayat-ayat suci Al-Quran adalah suatu perintah dari Allah dan Rasul? Di dalam acara peringatan Maulid Nabi itu membuka sejarah dari kelahiran Nabi, ketika Nabi itu menyebarkan Islam sampai mati dan meninggal dunia, Rasul diceritakan dalam acara Maulid Nabi. Dengan diceritakan perjalanan Maulid Nabi, kita akan mengingat perjuangan Nabi Muhammad SAW. Timbul rasa cinta, kemudian kita akan membacakan sholawat kepada Nabi. Bukankah yang namanya sholawat Nabi itu perintah dari Allah? Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, bersolawatlah kepada Nabi. Kita semua membacakan sholawat Nabi, bentuk kecintaan kita kepada Nabi. Dalam acara Maulid Nabi, di dalamnya adalah orang bersedekah dengan harta bendanya. Timbul ada rasa cinta dengan tetangga, saling mengasihi, saling mengayomi. Bukankah sedekah itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang terakhir, di situ adalah acara berdoa, saling mendoakan. Yang hidup kepada yang saling mendoakan, dan mendoakan juga kepada orang tua yang telah meninggal dunia. Kenapa itu dibid'ahkan? Dengan alasan tidak ada contoh dari Rasulullah. Bukankah yang namanya sunnah itu terbagi tiga? Ada sunnah kauli, ada sunnah pilih, dan sunnah takriri. Kita ingat ketika zaman para sahabat, ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, kemudian para sahabat itu perang, hanya 70 orang yang hafal Quran. Kemudian para sahabat itu mengumpulkan dengan orang-orang yang hafal Quran itu, maka terjadilah di situ adalah mashaf Al-Quran yang ketika sekarang kita baca. Seandainya pada masa itu kalau Al-Quran tidak dimashafkan, bagaimana sekarang? Sekarang aja Al-Quran sudah dimashafkan, masih banyak aliran-aliran sesat. Apalagi pada masa itu Al-Quran tidak dimashafkan dan dibukukan. Ketika masa itu adalah di zaman Bani Fatimiyun, ketika orang berpecah belah karena kehancuran, pada waktu masa itu adalah masa perang,
kehebatan kaum Bani Fatimiyun itu merangkul umat Islam, disitulah dengan mengadakan acara Maulid Nabi, mengingat perjalanan Nabi, bentuk kecintaan Nabi, akhirnya Islam menjadi berkembang. Nah, sahabat-sahabatku, ketika ada kelompok untuk membidah-bidahkan tentang Maulid Nabi, jangan didengar. Dia cuma punya dalil kulab ja'atin dolalah saja. Dia mengambil hukum itu atas semaunya sendiri. Sahabat-sahabatku, sekarang Maulid Nabi akan dekat beberapa bulan lagi. Untuk caranya menepis dengan ustadz-ustadz yang suka nongol, yang suka membidah-bidahkan tentang Maulid Nabi, sekarang perbanyaklah Maulid Nabi, bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah pesan dari saya. Selayang pandang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.